Halo, kembali lagi dengan aku Kasinta dan di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang baru, yaitu berhubungan dengan sejarah yang akan membahas tentang Indonesia dari zaman atau masa kemerdekaan sampai masa reformasi. Tapi di video kali ini kita akan membahas dari masa kemerdekaan dulu sampai demokrasi parlementer. Kita langsung masuk ke masa yang pertama, yaitu masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini berlangsung sejak tahun 1945 sampai 1950. Jangka waktunya 5 tahun. Proklamasi kemerdekaan pastinya ini adalah cita-cita bangsa, sehingga kita perlu persiapan yang proper ya untuk mewujudkan sebuah kemerdekaan Indonesia. Nah, pada saat itu, pada tanggal 7 September 1944, sebenarnya Perdana Menteri Jenderal yang bernama Koiso itu sudah menjanjikan adanya kemerdekaan untuk Indonesia. Tapi sebelum hal itu terjadi, masyarakat ini pengen untuk Indonesia tuh merdeka tanpa adanya hadiah dari Jepang. Jadi pengen untuk merdeka sendiri gitu. Akhirnya pada saat itu, beberapa golongan muda dan golongan tua membentuk sebuah organisasi yang pasti kalian pernah dengar, yaitu BPUPKI dan PPKI. Di organisasi tersebut itu dibuat untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda, karena golongan muda ini pengen cepet-cepet merdeka gitu ya, tapi golongan tua ini masih perlu waktu karena kita mempersiapkan proklamasi itu nggak semudah itu. Akhirnya terjadilah peristiwa Rengas Dengklok tersebut untuk memaksa golongan tua agar segera menentukan proklamasi itu diadakan kapan. Karena saat itu pada tanggal 14 Agustus 1945 ya, 3 hari sebelum merdeka, itu Jepang tuh menyerah pada sekutu tanpa syarat. Jadi inilah momen yang tepat untuk Indonesia memerdekakan diri. Dan akhirnya pada tanggal 16 Agustus 1945, tepat pada pukul 8 malam, Soekarno dan Hatta ini dengan rombongannya berangkat ke Jakarta untuk merumuskan teks proklamasi. Tempat di bentuknya teks proklamasi ini adalah di rumah Laksamana Maeda. Udah tuh ya bikin proklamasi, dan keesokan harinya yaitu 17 Agustus 1945 kan, dan itulah adalah hari kemerdekaan kita di mana proklamasi dibacakan. Teks proklamasi itu dibaca di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Tapi setelah kemerdekaan itu udah terbacakan, masih ada nih masalah-masalah yang terjadi di Indonesia. Dan untuk mempertahankan kemerdekaan tersebut, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah perjuangan fisik. Nah, perjuangan fisik ini ada beberapa insiden nih. Yang pertama adalah insiden Hotel Yamato. Insiden ini terjadi karena orang Belanda mengibarkan benderanya merah putih biru ke atas Hotel Yamato. Padahal posisinya Indonesia udah merdeka tuh. Akhirnya orang-orang Surabaya ini marah karena ya buat apa mereka pasang bendera lagi gitu. Mereka udah nggak ada hak dan kuasa di sini. Akhirnya orang Surabaya pun memberontak untuk ya naik gitu ya ke Hotel Yamato dan menyobek bendera warna birunya itu sehingga menjadi hanya merah putih aja. Yang kedua juga ada pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini diawali karena ada divisi dari India gitu ya. Tentara sekutunya hadir ke Surabaya pada tanggal 25 Oktober tahun 45. Setelah itu disusul pada tanggal 10 November 45, tentara Inggris itu melakukan serangan besar di daerah Surabaya yang melibatkan 30.000 pasukan. Sehingga rakyat Indonesia nyoba untuk menyerang dari invasi Inggris tadi. Ketiga yaitu pertempuran 5 hari di Semarang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 14 Oktober tahun 45, di mana Jepang itu tiba-tiba meracuni air minum di Candi Semarang. Waktu itu ada yang namanya Dr. Karyadi nih. Dr. Karyadi adalah seorang ilmuwan gitu ya, dokter yang ingin meneliti air tersebut karena air tersebut itu agak mencurigakan gitu, banyak korban. Akhirnya dia mencoba untuk meneliti, tapi tiba-tiba dia ditemukan tewas.
Tewasnya bukan karena dia mencoba untuk meminum air itu, tapi justru digugurkan oleh Jepang. Nah, saat itulah para pemuda di Semarang ini ya khususnya marah dan akhirnya menyerang dan menyerbu tentara Jepang. Jadi mempertahankan kemerdekaan itu nggak semudah itu ya. Dan selanjutnya, selain fisik, ada juga perjuangan diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia agar Indonesia ini nggak diserang-serang terus, padahal kita udah merdeka gitu ya. Yang pertama adalah dengan perundingan Linggarjati. Jadi di situ adalah perundingan antara Indonesia, Belanda dan Inggris untuk mengakui bahwa secara de facto ya, bahwa Indonesia ini sebenarnya sudah merdeka. Dan Belanda dan Inggris harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari tahun 49. Dan itu juga Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat, di mana salah satu dari negara bagiannya itu bagian dari Republik Indonesia. Persemakmuran sama Belanda, jadi tetap dalam kendali Belanda seperti itu. Jadi perundingan Renville ini adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Isinya perundingan tersebut adalah untuk memberhentikan tembak-menembak. Jadi biar nggak terjadi penyerbuan-penyerbuan yang ada di Indonesia, dan Belanda itu hanya mengakui Indonesia itu hanya di daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Jadi yang lainnya itu masih bisa dikuasai oleh Belanda. Dan yang ketiga adalah perundingan Romroyen. Dengan Romroyen ini sendiri juga antara Indonesia dan Belanda ya, yang dipimpin oleh Mr. Muhammad Rum, mana perundingan ini itu untuk menghentikan perang gerilya. Jadi biar nggak ada lagi perang-perang yang ada di Indonesia ini, dan bekerja sama dalam mengembalikan perdamaian dan keamanan dunia. Masih ada lagi perundingan-perundingan lain dan konferensi lain, tapi 3 hal itu yang paling penting ya. Jadi kita harus tahu bahwa dalam mempertahankan Indonesia, kemerdekaannya gitu ya, itu nggak hanya dari fisik aja, tapi juga ada perjanjian-perjanjian diplomasi. Jadi kita masuk ke masa demokrasi parlementer. Jadi demokrasi parlementer ini berjalan sejak tahun 1950 sampai 1959. Apa sih demokrasi parlementer ini? Demokrasi parlementer ini adalah demokrasi yang menggunakan undang-undang sebagai landasan hukum negara, yaitu undang-undangnya adalah UUDS 1950 atau Undang-Undang Sementara 1950. Sebenarnya kabinet pada saat ini tuh banyak banget yang mulai dari kabinet Nasir, kabinet Ali Sastroamidjojo, kabinet Juanda, dan lain sebagainya. Itu banyak kabinetnya, tapi kita akan bahas kabinet-kabinet tersebut di bab-bab selanjutnya. Selain sistem pemerintahannya yang menganut parlementer, di sini juga diadakan pemilu pertama pada tahun 1955. Pemilu tahap pertama itu untuk memilih anggota DPR. Kedua juga ada pemilu anggota Dewan Konstituante untuk yang membuat undang-undang dasar itu yang menggantikan UUDS 1950. Jadi itu juga diadakan pemilu untuk membuat undang-undang baru. Selain itu pada masa ini juga banyak sekali gangguan keamanan ya, mulai dari pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, ada juga pemberontakan Republik Maluku Selatan, RMS, ada pemberontakan Ade Aziz, pemberontakan PRRI dan Semesta. Jadi nggak hanya di masa kemerdekaan aja, di masa ini juga sebenarnya banyak pemberontakan. Nah, untuk kalian bisa komen di bawah salah satu dari pemberontakan tersebut, kira-kira kalian tahu nggak, dan itu penyebabnya apa aja sih? Kalian bisa komen di bawah ya. Itu aja untuk pertemuan kali ini, udah cukup panjang banget ya, padahal tuh masih 2 masa loh. Dan kita akan lanjutkan video selanjutnya, part selanjutnya mengenai demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Untuk kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box, dan apabila ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah aja. Dan that's all for today. Thank you for watching dan see you next time.